Shalom semuanya. Mari kita baca satu ayat di dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang percaya. Nah, teman-teman, dengarkan, takut sama Tuhan itu adalah sebuah kewajiban. Makanya kenapa dalam firman-Nya Tuhan itu berkata 365 kali kita jangan takut kepada dunia. Karena Tuhan hanya mau kita takut sama Dia. Karena ketika kita sudah takut sama Tuhan, kita tidak mungkin takut sama dunia. Sebaliknya ketika kita takut sama dunia, tidak mungkin kita takut sama Tuhan. Jadi pilihanmu ada di mana? Apakah kita takut sama Tuhan atau kita takut sama dunia? Nah teman-teman begini, ketika kita takut sama Tuhan, itu berarti kita bergantung sama Dia. Itu berarti kita mengikuti segala perintah-perintahnya. Itu definisi takut. Bukan seperti takut hantu, takut ketinggian, takut makan pedas, takut apapun itu. Karena takut akan Tuhan dan takut pada dunia ini berbeda, teman-teman. Ketika kita takut, rasa takut yang di dalam dunia, rasa takut itu menjauhkan kita dari rasa takut itu sendiri. Contohnya ketika kita takut ketinggian, tidak mungkin kita datang kepada ketinggian. Atau ketika kita takut rasa pedas, tidak mungkin kita makan pedas. Atau ketika kita takut hantu, tidak mungkin kita pergi ke tempat-tempat yang angker. Nah, begitu kita pasti menjauh dari rasa takut ini. Tetapi kalau takut sama Tuhan itu berbeda. Takut sama Tuhan berarti mendekatkan diri kepada Tuhan, karena cuma sama Tuhan kita bisa bergantung, begitu. Cuma sama Tuhan kita takut dan kita taat pada perintah-perintahnya. Bukan berarti kita takut dan kita menjauh, tapi kita takut sama Tuhan dan kita mendekat. Itulah takut sama Tuhan. Makanya teman-teman, di dalam Pengkhotbah ini, kalau teman-teman baca dari kitabnya yang pertama, Pengkhotbah ingin menggiring kita pada kenyataan di mana di dalam dunia ini hidup tanpa takut akan Tuhan itu adalah sebuah kesia-siaan. Penulis Pengkhotbah ini, dia adalah seorang yang sudah pernah merasakan kekayaan, berhikmat dan berpengalaman. Dan dia sudah merasakan semuanya. Mungkin kalau dalam dunia kita saat ini, segala cita-cita yang kita harapkan sekarang sudah terwujud. Seperti itu teman-teman, sudah terwujud. Jadi apalagi setelah kamu sekarang cita-citamu pengen jadi apa sih teman-teman? Cita-citamu mungkin pengen jadi dokter, jadi tentara, jadi apapun itu. Dan sudah terwujud, nah terus mau kemana? Nah, Pengkhotbah ingin menjelaskan bahwa apapun yang kamu capai, harta, jabatan, atau kekuasaan atau apapun itu, tapi tanpa Tuhan itu semua sia-sia. Karena kenapa? Karena kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan bersama-sama dengan Dia, bukan kehidupan di dalam dunia ini. Dan kehidupan di dalam dunia ini ya pasti kita sering dengar itu dibilang hanya sementara. Kita bagaikan sedang mengantri teman-teman, mengantri untuk kapan waktu kita dipanggil. Kita tidak tahu, kita sudah sedang dalam antrian itu, dan kita pasti akan dipanggil. Kita pasti akan mati. Kita pasti akan meninggalkan semua yang kita miliki saat ini. Harta, jabatan, kekuasaan, apapun itu yang kamu pengen capai, kamu pasti akan meninggalkannya. Makanya Pengkhotbah ingin menjelaskan kepada kita, menekankan kepada kita bahwa hidup di luar Tuhan itu sia-sia. Makanya sekarang apapun usahamu hari ini, apapun kerja kerasmu hari ini, kalau tanpa Tuhan, saya pastikan itu semua sia-sia. Oke? Yes. Teman-teman, marilah sama-sama kita menyatukan hati. Kita lihat di dalam Matius 25. Di situ ada dijelaskan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, di mana kita mempersiapkan segala sesuatunya terjadi. 5 gadis bodoh tidak membawa minyak di dalam buli-bulinya, dalam mempersiapkan, menunggu mempelainya datang, menunggu mempelainya menjemputnya untuk masuk kepada perkawinan. Itu mengibaratkan teman-teman 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, di mana yang bijaksana itu mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan mempelainya, menyambut kedatangan Tuhan untuk membawa kita hidup bersama-sama dengan Dia. Janganlah jadi seperti 5 gadis bodoh ya teman-teman, yang akan ditinggalkan, ditutup pintunya. Sudah dekat-dekat dia mau datang baru baku riki, baru baku cari dengan minyak. Ujung-ujung apa? Sudah tutup itu pintu. Sudah punya kesempatan, sudah bisa masuk. Jadi sudah bisa dapat kesempatan itu. Karena kenapa? Kemana saja selama ini? Sudah tidur kok, tidur-tiduran.
ngapain, banyak waktu kosong. Tapi kenapa tidak mencari Tuhan? Kenapa tidak mempersiapkan segala sesuatu? Kenapa tidak bergantung sama Dia? Kenapa hanya sibuk mencari apa yang ada di dalam dunia ini? Yang padahal kita tahu bersama itu semua akan ditinggalkan. Padahal kita tahu bersama itu semuanya sementara. Jangan sampai kamu sudah mencapai semuanya dan kamu pergi. Untuk apa? Makanya pengkhotbah bilang sia-sia. Bukan berarti tidak boleh ke sana. Bukan berarti tidak boleh mencapai cita-cita itu. No, bukan itu yang saya maksud. Itu boleh saja, tentu saja boleh. Kamu pakai untuk menyenangkan keluargamu, cita-citamu untuk menjadi kaya, itu tentu saja boleh. Tapi jangan lupa ada prioritas di balik semuanya itu, yaitu Tuhan. Oke teman-teman, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, dan ikutilah. Mari sama-sama teman-teman, kita bergantung pada Tuhan. Kita minta Roh-Nya untuk menuntun kita. Mungkin tidak mudah teman-teman, tapi pasti bisa. Karena kenapa? Karena saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, Roh Kudus yang ada di dalam diri kamu, Roh Kudus yang ada dalam kita semua, itu yang akan menuntun kita kepada kebenaran itu sendiri. Karena Roh Kudus itu, Dialah kebenaran itu. Oke teman-teman, jadi semangat terus. Kita berdoa sama-sama, kita eratkan tali kasih kita, tali persaudaraan kita, agar kita dapat bersatu untuk kemenangan di dalam dunia ini, yaitu kemenangan, kemuliaan, kerajaan sorga. Amin. Ya teman-teman, semangat. Tuhan Yesus memberkati. God bless.